Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview model pembelajaran tentang cooperative learning. Ada 5 aspek yang menciptakan kondusif dalam pembelajaran cooperative learning. Yang pertama adalah positive independent. Apa yang dimaksud dengan positif independen? Positif independen itu adalah kita berharap ketika kita menerapkan model pembelajaran cooperative learning, kita ingin siswa itu berinteraksi dengan teman yang lainnya. Satu sama lain itu saling menguatkan, saling mensupport, saling melengkapi, dan saling mengkritisi. Dan yang kedua, itu adalah individual accountability. Apa itu individual accountability? Itu adalah siswa ikut berkontribusi dalam proses pembelajaran. Misalnya seperti ini, ketika kita seorang guru mengajarkan siswa di kelas, harapannya siswa itu tidak hanya diam saja, tapi dia juga memiliki peran di dalam proses pembelajaran yang hari itu kita laksanakan. Nah, jadi diminta untuk siswa itu ada perannya apa? Apakah dia sebagai pembicara, apakah dia sebagai penyaji materi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, aspek yang ketiga itu adalah group processing. Nah, apa itu group processing? Group processing ini maksudnya adalah anak mampu merefleksi setiap proses pembelajaran. Nah, tadi setelah dia mendapatkan mungkin kritikan-kritikan dari temannya atau dari gurunya atau dari rekan dia, maka si anak ini mampu untuk merefleksi kembali kira-kira hal yang benar menurut dia dan bisa diikuti. Kemudian kalau misalnya ternyata hal yang dilakukannya adalah salah, mungkin dia kembali merefleksi mengambil pelajaran-pelajaran yang tadi dikritisi oleh teman dan gurunya. Jadi dia bisa menjadi pribadi yang mungkin dapat mengarahkan dirinya kepada hal yang lebih baik berdasarkan apa yang masukan-masukan apa yang sudah diterimanya sebelumnya. Nah, aspek yang keempat itu ada yang namanya interpersonal skill dan social skill. Nah, maksud di sini adalah interpersonal skill. Setiap kita manusia itu pasti memiliki yang namanya skill. Skill itu seperti keterampilan yang memang sudah ada pada diri kita, maksudnya karakter-karakter mereka. Nah, sebagai seorang guru itu harus bisa menonjolkan kira-kira keterampilan apa sih yang dimiliki oleh si A misalnya, dan keterampilan apa yang dimiliki oleh si B. Jadi keterampilan-keterampilan yang memang bakat anak itu kita sebagai guru harus mampu untuk mendorongnya menjadi skill yang nanti mereka mampu untuk mau terjun ke masyarakat, mampu bersosialisasi dengan orang lain itu. Nah, yang kelima, aspek yang kelima itu adalah promotive interaction. Nah, promotive interaction itu adalah saling menghargai, mampu saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kelompok-kelompok belajarnya. Jadi ketika anak ini tadi sudah mampu untuk skill sosialnya sudah baik, hubungannya baik dengan masyarakat, dengan teman, dengan guru, maka dia akan mampu untuk menghargai pikiran-pikiran yang berbeda dari idenya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk pembelajaran cooperative learning ini, kira-kira apa sih manfaatnya bagi siswa? Nah, ada beberapa manfaat pembelajaran cooperative learning ini bagi siswa. Yang pertama itu adalah dengan cooperative learning, siswa itu dapat meningkatkan kemandirian bagi siswa itu sendiri. Nah, ini maksudnya adalah ketika siswa tadi sudah dituntut untuk mengambil peran dalam proses pembelajaran, maka itu otomatis dia akan menjadi pribadi yang lebih mandiri. Dia akan bertanggung jawab dengan apa yang menjadi amanahnya gitu. Yang kedua, membebaskan siswa untuk mengeluarkan pendapat. Nah, di sini karena siswa tadi sudah memiliki peran, maka setiap perannya itu siswa itu akan bebas berargumen untuk mengeluarkan apa sih kira-kira yang ada dalam pikirannya, yang akan disampaikan kepada teman-temannya, yang akan dijelaskan kepada teman-temannya. Di samping dia juga mampu menyerap informasi, siswa ini juga mampu untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang ketiga, manfaatnya bagi siswa itu adalah meningkatkan rasa percaya diri siswa. Nah, karena siswa ini tadi sudah mampu untuk menyampaikan informasi apa yang diserapnya, maka siswa ini juga akan menimbulkan rasa percaya diri yang tadinya mungkin dia introvert karena memang dalam pembelajaran itu diminta untuk saling mengeluarkan pendapat, debat misalnya, maka siswa ini akan terbiasa menjadi siswa yang percaya diri. Yang keempat, mampu mentransfer ilmu. Nah, mampu mentransfer ini
Maksudnya adalah ketika dia sudah paham dengan materinya, maka dia juga terampil dalam menyampaikan materi apa yang sudah diserap melalui proses pembelajaran. Yang kelima, mampu mengeluarkan argumen. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan perannya sebagai siswa dalam proses pembelajaran, kemudian tanggung jawabnya, kemudian apalagi sehingga dia tahu posisinya dan dia mampu untuk mengeluarkan ide-ide dan pendapat-pendapatnya gitu. Yang keenam, menjadikan siswa itu produktif. Nah, dengan adanya cooperative learning yang melibatkan siswa sebagai pembelajar, siswa sebagai student center, maka siswa ini memang dituntut untuk lebih produktif. Tidak hanya menerima saja, tapi dia mampu untuk mengeksplor kemampuan-kemampuannya ketika dalam proses pembelajaran. Dan yang ketujuh, itu ada siswa menjadi sukses, mampu menguasai materi dan baik. Ini adalah puncak dari tujuan pembelajaran kita di sekolah, yang mana siswa itu setelah mengikuti pembelajaran, dia mampu menguasai materi-materi itu dengan baik, dan juga yang paling penting mampu mengaplikasikan pembelajaran itu di kehidupannya sehari-hari. Nah, lalu jika itu sudah manfaatnya bagi siswa sudah kita jelaskan, lalu apa sih peran kita sebagai seorang guru dalam ketika melaksanakan proses pembelajaran cooperative learning ini? Tentu segala yang namanya proses pembelajaran itu tidak lepas dari peran seorang guru. Nah, peran kita sebagai seorang guru atau fungsi kita adalah apa yang harus kita lakukan sebelum proses pembelajaran. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam kelas, sebelum mengajar siswa, kita harus punya modal. Apa modalnya? Yang pertama adalah kita pastikan dulu tujuan pembelajaran kita itu jelas. Apa sih yang mau kita capai di dalam proses pembelajaran kita hari ini? Apa sih tujuan yang harapan kita yang bisa dikuasai oleh siswa hari ini? Jadi itu memang harus benar-benar kita susun ya, tujuan pembelajaran itu harus jelas. Nah, yang kedua, mengidentifikasikan karakter siswa. Nah, setelah kita menyusun tujuan pembelajaran dengan jelas, tapi dengan tetap memperhatikan kemampuan siswa, maka kita juga bisa membedakan karakter-karakter siswa. Misalnya seperti ini, siswa yang introvert tidak bisa kita kelompokkan dengan siswa yang introvert juga. Nanti khawatir diskusinya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, ada siswa yang suka berbicara, kemudian lebih suka menulis, itu mungkin bisa kita jadikan satu kelompok. Jadi kelompok yang memiliki karakter-karakter yang berbeda itu akan saling melengkapi satu sama lain. Jadi kita sebagai seorang guru harus paham dulu karakter-karakter siswa yang akan kita ajarkan. Nah, yang ketiga adalah menentukan sumber dan bahan ajar. Nah, ini sangat penting sekali bagi seorang guru, karena kalau misalnya kita tidak punya bahan ajar, tidak punya sumber belajar yang akurat, apa yang mau kita berikan kepada siswa kita? Ya, terutama seperti media pembelajaran, kemudian LKPD-nya, kemudian apalagi gitu yang bisa kita share ke anak-anak kita supaya proses pembelajaran kita itu belajar dengan efektif dan efisien. Nah, kemudian yang kedua itu adalah peran kita adalah melatih skill sosialnya siswa. Nah, jadi membuat anak itu bagaimana sih melatih skillnya? Yang pertama itu ketika dalam proses pembelajarannya, kita harus membuat anak ini belajarnya merasa dia nyaman. Nah, yang pertama dulu harus kita membuat mereka merasa nyaman. Kalau mereka merasa nyaman dengan proses pembelajaran, dengan kita sebagai gurunya, insya Allah mereka akan mampu menyerap materi pelajaran itu dengan baik. Nah, yang kedua, memberikan solusi kepada siswa yang mengalami kesulitan. Nah, ini penting sekali bagi kita seorang guru. Kita harus ketika ada seorang siswa yang membutuhkan bantuan, maka kita berikan dia solusi. Ya, kita berikan dia solusi, bukan tujuannya, harapannya bukan kita yang mengerjakan, tapi kita hanya memberikan gambaran-gambaran sebaiknya apa yang harus dia lakukan supaya tujuan-tujuannya, niatnya itu tercapai. Gitu ya. Dan yang ketiga, ketika dalam proses pembelajaran, yang harus kita lakukan sebagai seorang guru adalah mendengarkan keluhan-keluhan siswa. Nah, tentu banyak sekali masalah-masalah yang bisa kita temukan di lapangan ketika kita sedang mengajar. Salah satunya mungkin akan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa kepada kita. Nah, kita sebagai guru harus responsif, cepat dengan apa yang mereka tanyakan.
ya supaya anaknya itu juga memiliki respon yang baik dengan kita, kita juga harus memberikan respon yang baik kepada siswa kita gitu. Nah, yang keempat, bertanya kepada siswa untuk merespon pertanyaan siswa yang lainnya. Maksudnya begini, jika ada pertanyaan dari si A misalnya bertanya kepada gurunya, maka kita memberikan kesempatan kepada temannya si B untuk menjawab pertanyaan si A atau kepada si C. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk mengeluarkan argumennya. Nah, nanti setelah mereka berargumen, mereka berpendapat, mereka bisa mendapatkan hal-hal yang baru lagi dari teman-temannya yang mungkin sebelumnya tidak bisa, yang belum dia ketahui gitu. Nah, kita mungkin sebagai guru hanya meluruskannya saja. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang namanya model cooperative learning ini secara berkelompok diminta untuk harus menunjukkan yang namanya teamwork skill ya. Teamwork skill ini maksudnya adalah di dalam kita kerja kelompok, kita dituntut untuk anak-anak ya, dituntut untuk menghargai orang lain, kemudian respect terhadap lingkungan, dan dia juga memiliki empati yang tinggi, kemudian menjadi anak yang ramah, dewasa dan suka membantu. Kemudian yang jelas dalam teamwork skill ini kita harus menanamkan jiwa keikhlasan kepada anak-anak didik kita. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya review untuk pertemuan di mata kuliah model pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.